Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Zain dari kelas D6 dengan NIM 12 11 25 10 52, yang mana hari ini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester Etika Bisnis Kontemporer, membahas terkait greenwashing dan manipulasi citra perusahaan. Nah, untuk latar belakang dalam beberapa tahun terakhir, keberhasilan perusahaan tidak lagi hanya diukur dari laba, tetapi juga dari bagaimana perusahaan menerapkan prinsip ESG dan etika bisnis, di mana masyarakat serta investor semakin memperhatikan transparansi dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Namun, masih terdapat perusahaan yang membangun citra ramah lingkungan tanpa didukung praktik operasional yang sesuai atau dikenal dengan greenwashing. Praktik ini dapat menurunkan kepercayaan stakeholder, memicu resiko hukum, serta mengancam keberlanjutan ke perusahaan. Oleh karena itu, kasus PT Green Life Indonesia menjadi menarik untuk dianalisis. PT Green Life sendiri selama 5 tahun membangun citra sebagai perusahaan yang ramah lingkungan melalui slogan 100% ramah lingkungan, program CSR, dan Sustainability Report. Namun, hasil investigasi media menemukan bahwa lebih dari 80% limbah plastik perusahaan tidak didaur ulang. Jadi tidak ada kesinkronan dari slogannya dengan apa yang dilakukan perusahaan tersebut. Perusahaan yang masih bekerja sama dengan pemasok yang mencemari lingkungan, terus juga laporan berkelanjutan yang tidak menyajikan informasi secara lengkap, jadi ditutup-tutupi. Akibatnya, perusahaan menghadapi boykot konsumen, penurunan harga saham, penarikan investasi, dan investigasi dari pemerintah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat 5 permasalahan utama pada PT Green Life, yang mana yang pertama adalah perusahaan melakukan praktik greenwashing melalui klaim ramah lingkungan tapi tidak sesuai dengan kondisi operasionalnya. Yang kedua adalah sustainability report, tidak menyajikan informasi secara utuh sehingga mengurangi transparansi dari perusahaan. Terus yang ketiga adalah perusahaan belum melakukan pengawasan yang memadai terhadap supplier yang masih mencemari lingkungan. Keempat, kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip etika bisnis, khususnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab lingkungan, dan integritas, yang mana ini berdampak pada hilangnya kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Nah, untuk analisis berdasarkan teori, yang pertama adalah stakeholder teori, di mana menurut Freeman, perusahaan seharusnya menciptakan nilai bagi seluruh stakeholder. Pada kasus ini, konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat justru dirugikan karena isi informasi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Jadi ada ketidaksinkronan antara yang dilaporkan dan kondisi lapangannya. Terus yang kedua adalah triple bottom line, di mana konsep triple bottom line ini menekankan keseimbangan antara profit, people, dan planet, di mana PT Green Life ini lebih mengejar keuntungan melalui citra ramah lingkungan, tetapi mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Yang ketiga adalah ESG, di mana dari perspektif ESG, kelemahan paling terlihat pada aspek environmental dan governance, di mana pengelolaan limbah tidak sesuai klaim, sementara tata kelola yang lemah menyebabkan pelaporan keberlanjutan yang tidak transparan. Dan yang keempat, ya, atau terakhir adalah corporate governance, di mana corporate governance ini perusahaan pun belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik, terutama transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hal inilah yang menjadi akar dari munculnya praktik greenwashing. Nah, untuk praktek greenwashing sendiri tidak hanya berdampak pada perusahaan, tapi juga berdampak berbagai stakeholder, di mana konsumen kehilangan kepercayaan terhadap produk, investor menarik investasinya karena risiko meningkat, pemerintah melakukan investigasi, dan masyarakat menerima dampak dari pencemaran lingkungan tersebut, di mana kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi risiko bisnis yang mulai dari penurunan reputasi, resiko hukum, kerugian finansial, hingga ancaman terhadap keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk solusi yang diusulkan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, perusahaan perlu memulihkan kepercayaan publik melalui klarifikasi, audit independen,
perbaikan pengelolaan limbah, dan evaluasi terhadap supplier. Dan untuk jangka panjang, perusahaan harus memperkuat tata kelola perusahaan, terus mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam strategi bisnis, membangun budaya etika di seluruh organisasi, serta menyusun sustainability report yang transparan dan diberikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk implementasi dilakukan secara bertahap. Pada jangka pendek, perusahaan berfokus pada pemulihan kepercayaan melalui klarifikasi kepada publik, audit independen, dan evaluasi supplier. Selanjutnya, pada jangka menengah dilakukan perbaikan pengelolaan pelimbahan, pengelolaan limbah, penerapan prinsip ESG, serta penyusunan sustainability report yang lebih transparan. Dalam jangka panjang, perusahaan perlu memperkuat tata kelola, membangun budaya etika, dan melakukan monitoring secara berkelanjutan agar praktik greenwashing tidak terulang. Nah, untuk kesimpulan dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa praktik greenwashing yang dilakukan PT Green Life Indonesia merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis yang berawal dari lemahnya tata kelola perusahaan, yang mana dari lemahnya tata kelola ini berdampak pada berbagai stakeholder dan meningkatkan resiko reputasi, hukum, keuangan, serta keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat penerapan good corporate governance, menginterpretasikan prinsip ESG dan strategi bisnis, meningkatkan transparansi pelapor, serta membangun budaya etika agar kepercayaan stakeholder dapat dipulihkan dan keberlanjutan perusahaan tetap terjaga. Mungkin sekian dari saya untuk terkait analisis PT Green Life Indonesia. Sekiranya jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.